Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan mempelajari satu topik yang berhubungan dengan situasi yang ada pada saat ini. Ya. Umat sisa terakhir dan penggoncangan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita adalah umat sisa terakhir yang kita percaya berdasarkan nubuatan yang kita pelajari sampai saat ini. Sebagai umat-umat sisa yang hidup di penghujung sejarah dunia ini. Ada banyak hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pelajari, sehingga kita boleh tetap berada di dalam status sebagai umat Tuhan yang nantinya akan diselamatkan. Dan ini harus menjadi bagian kita. Umat sisa terakhir akan menghadapi penggoncangan yang hebat, penggoncangan yang dahsyat. Dan itu harus menjadi bagian kita, perhatian kita secara khusus dan serius. Ya. Di dalam Wahyu 12 ayat 17 katakan bahwa setan di akhir zaman, ya, dari dulu memang sampai sekarang ini dia akan menyerang atau marah kepada keturunan perempuan itu atau the remnant, umat yang sisa. Nah, umat yang sisa ini kriterianya jelas di sini, yang menuruti hukum-hukum Allah, 10 perintah Allah, dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi ini secara khusus dinyatakan oleh firman Tuhan. Tidak semua, ya, naga atau setan menyerang manusia. Hanya orang-orang khusus, yaitu mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Dan kita tahu kriteria ini melekat kepada umat sisa terakhir, anggota-anggota SDA, GMAHK. Nah, ini yang kita ketahui bersama. Lalu di dalam kehidupan kita, sebagai umat yang sisa, kita juga harus cerdas. Kita juga harus menganalisa diri kita masing-masing. Apakah benar kita ini umat yang sisa terakhir? Atau akan difilter, disaring, justru akan keluar dari umat sisa yang sebenarnya yang dimaksudkan itu. Roma 8 ayat 28 mengatakan lewat Rasul Paulus bahwa Tuhan atau Allah di dalam segala sesuatu akan bekerja untuk kebaikan. Kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Orang-orang yang mengasihi Dia ini adalah yang menuruti perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, dan yang memiliki kesaksian Yesus. Secara khusus, ya, kalau kita berbicara tentang umat sisa terakhir, ini secara khusus. Kalau secara di luar dari pelajaran yang kita pelajari, tentu ada hal-hal tertentu dalam case-case tertentu di mana Tuhan juga memiliki umat-umatnya yang ada di luar sana. Ya. Tapi kita berbicara khusus yang ada di dalam. Sekali lagi, berdasarkan komentar Alkitab dalam Yakobus 1 ayat 12, bahwa hanya mereka yang mengasihi Tuhan yang akan bertahan di dalam menghadapi cobaan setiap saat, ya, dan mereka akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Sekali lagi, umat yang sisa terakhir, yang memelihara hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dan memiliki kesaksian Yesus, mereka secara bertahap akan menghadapi cobaan-cobaan atau masalah atau kesusahan, sama semua itu, saudara-saudara, setiap saat. Dan inilah ujian yang dihadapi oleh yang mengaku umat
sisa terakhir. Ujian-ujian inilah yang akan membawa karakter Yesus yang semakin sempurna yang dimiliki oleh umat sisa terakhir itu. Dan mereka ini sudah pasti adalah yang mengasihi Allah, yang mengasihi Yesus. Saudara-saudara sekalian, komentar Ron Hubuat dalam Testimonis jilid 8, halaman 298. Dikatakan masa kesukaran ada di depan kita, maka kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan melalui roh nubuat. Saudara-saudara sekalian, ini ilham dari Tuhan lewat hambanya, Sister White. Dia juga menyatakan bahwa petunjuk yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, ya, melalui roh nubuat ini, tentang masa kesukaran yang ada di depan, saudara dan saya sebagai anggota SDA perlu mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan di dalam kesaksian roh nubuat ini. Karena apa? Karena segala sesuatu yang akan kita hadapi dan bagaimana cara menghadapi masa-masa sukar itu, cobaan, masalah-masalah, dan masa kesukaran yang lebih besar ke depan, semua dinyatakan di dalam tulisan inspirasi roh nubuat. Oleh karena itu, khusus anggota SDA, GMAHK, kita perlu meneliti dan mempelajari dari waktu ke waktu, rajin untuk menganalisa semua petunjuk-petunjuk yang diberikan dalam tulisan roh nubuat ini. Karena itu untuk kebaikan saudara dan saya sebagai anggota SDA. Kita lihat di dalam kemenangan akhir atau The Great Controversy, halaman 626. Dikonfirmasi kembali bahwa hanya mereka yang telah menjadi pelajar firman yang rajin dan mengasihi akan kebenaran. Yang namanya firman Tuhan. Dia Alkitab dan tulisan roh nubuat. Ya. Hanya mereka, saudara dan saya, yang benar-benar rajin mempelajari Alkitab dan roh nubuat dan mengasihi kebenaran yang dipelajari itu, yang akan terlindungi atau dilindungi dari penipuan yang hebat yang menawan dunia ini. Jadi setan setiap saat dia akan berusaha untuk membuat saudara dan saya sebagai umat pilihan, sebagai umat sisa terakhir, kalau bisa tertipu olehnya dengan berbagai hal yang dia akan gunakan untuk menipu saudara dan saya. Tetapi dikatakan ketika saudara dan saya rajin mempelajari Alkitab, roh nubuat, dan kita mengasihi kebenaran yang ada di dalamnya. Artinya kalau dibilang mengasihi, ya kita lakukan, kita taat, ya, mempraktekannya. Bukan sekedar kita membaca atau mendengar kalau ada pekabaran yang diberikan. Tetapi kita mempraktekannya, kita taat, ya, menurut tanpa banyak pertimbangan ini dan itu. Kalau kita melihat ada sesuatu yang kita tidak bisa cerna, tidak mengerti lebih dalam. Tetapi yang namanya petunjuk firman Tuhan, perintah dari Tuhan lewat firman-Nya, ikuti saja. Ya, ikuti saja. Itulah iman yang menjalankan segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan tanpa bertanya. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam buku Nasihat bagi Sidang, halaman 142, paragraf yang ketiga, sebagai anggota gereja Tuhan di zaman akhir, gereja yang dinubuatkan, gereja yang berdasarkan nubuatan 2300 kali petang dan pagi, dikatakan meskipun ada keburukan-keburukan di dalam gereja itu, dan dikatakan bukan cuma beberapa saat saja keburukan-keburukan yang ada dalam gereja, tapi selama-lamanya sampai kesudahan. Ini yang dikonfirmasi oleh roh nubuat. Jadi jemaat atau sidang di mana saudara dan saya menjadi anggota SDA, GMAHK, dijelaskan di sini bahwa sidang yang lemah, berkekurangan, yang selamanya perlu ditegur,
Tetapi itulah satu-satunya sasaran Kristus, di mana Kristus memberikan perhatian yang paling utama kepada gereja Tuhan di zaman akhir ini. Gereja yang sisa, gereja yang menjalankan semua perintah-perintah Tuhan dan yang memiliki kesaksian Yesus. Walaupun gereja ini dinubuatkan, gereja ini berdasarkan petunjuk firman Tuhan, tetapi akan ada selamanya keburukan-keburukan, ya. Oknum-oknum yang ada di dalamnya, jabatan apapun yang ada di dalamnya, selamanya akan memiliki hal-hal yang negatif. Tetapi secara umum, organisasi gereja ini adalah sasaran Kristus yang paling utama. Dia menjaga, ya, umat-umatnya di sana. Kalau ada kesalahan, dia akan tegur, nasihati, langsung atau lewat hamba-hambanya, lewat pekabaran-pekabaran yang diberikan. Kemudian kita lihat hal berikut, saudara-saudara sekalian. Dalam komentar Alkitab, SDA Bible Commentary, jilid yang ke-7, halaman 911, ya, dikatakan lebih lanjut tentang SDA, tentang gereja masih Advent hari ke-7. Dikatakan gereja ini mungkin tampaknya, kelihatannya ya, akan jatuh. Tetapi tidak jatuh. Ya, gereja ini akan tetap tinggal, tetap ada, tetap eksis. Walaupun ada banyak orang-orang yang berdosa, yang disingkirkan dari gereja Tuhan ini. Artinya apa? Di dalam gereja Tuhan ini akan ada filter lagi. Akan ada penggoncangan khusus. Yang dikatakan sekam dipisahkan dari gandum yang berharga. Dan ini dikatakan adalah cobaan yang mengerikan. Tetapi harus demikian, harus terjadi. Karena Tuhan mau dia memiliki umatnya, umat yang sisa, yang benar-benar murni, melewati tahapan-tahapan cobaan, tahapan-tahapan masa kesusahan, di mana pada akhirnya umat Tuhan yang sisa ini akan menjadi murni seperti halnya emas yang dibakar dari waktu ke waktu. Jadi umat-umat yang sisa ini, ya, akan dimurnikan karakternya dari waktu ke waktu lewat pencobaan, masalah-masalah, masa-masa sukar yang dihadapi. Bahkan, kalau saudara perhatikan dikatakan akan ada kemurtatan di sekitar saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Jadi ini sangat jelas. Jadi ketika saudara melihat di lingkungan, di sekitar saudara, sebagai anggota SDA, saudara melihat pimpinan, melihat orang-orang yang punya kedudukan di organisasi, lalu mereka sudah keluar dari kebenaran dengan menyatakan kebenaran-kebenaran seolah-olah itu benar, tetapi sebenarnya ajaran-ajaran yang kompromi dengan dunia, dengan kekafiran, ya, atau mereka jelas-jelas murtad dari kebenaran. Dan itu memang terjadi. Itulah gambaran yang akan terjadi, dan saya yakin saudara dan saya sebagai umat Tuhan sementara memperhatikan itu. Ya, saudara memperhatikan itu. Jadi ketika saudara dan saya melihat keadaan di dalam gereja Tuhan saat ini, oleh karena penggoncangan yang hebat yang sementara terjadi, karena Tuhan mau memurnikan jemaatnya yang sisa ini, akan muncul jemaat yang siap untuk dibawa dalam kerajaan Tuhan. Jadi, kita sebagai umat yang sisa, sementara disaring lagi, difilter lagi, sehingga akan ada satu umat yang sisa dari yang sisa, yang siap untuk dibawa ke lumbung kerajaan surga, untuk diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, dalam buku Maranatha halaman 262, dikatakan di dalam krisislah tabiat itu dinyatakan. Jadi kalau sekarang ini, kalau kita mau melihat diri kita, saudara dan saya sebagai umat Tuhan, saudara ingin mengetahui
ingin mengetahui tabiat saudara yang sebenarnya, saudara akan dapat melihat ketika ada masalah yang saudara dan saya hadapi, ketika ada cobaan hidup yang saudara hadapi, dan itu bertahap dari yang biasa-biasa sampai yang luar biasa, sesuai dengan perkembangan iman saudara masing-masing. Jadi iman saudara itu akan bertumbuh ketika masalah-masalah itu Tuhan izinkan dialami oleh kita semuanya. Oleh karena itu dikatakan, saudara ingin tahu tabiat saudara bagaimana, apakah secara grafik itu akan meningkat imannya atau menurun. Saudara dapat melihat ketika menghadapi masalah yang ada. Kemudian dikatakan di sini dalam buku Maranatha ini, ujian besar terakhir datang pada saat pintu kasihan ditutup bagi manusia apabila sudah terlambat mencari keperluan jiwa. Nanti ujian yang besar terakhir, ya, akan datang pada saat pintu kasihan tertutup bagi manusia. Nah, kita sudah mempelajari bahwa pintu kasihan pertobatan secara global, khusus untuk SDA, khusus untuk umat Tuhan di zaman akhir, itu terjadi ketika undang-undang hari Minggu atau Sunday Law disahkan di Amerika Serikat dan dipaksakan nantinya, ya, dan akan ada penalti atau hukuman yang berat sampai hukuman mati ketika tidak menjalankannya. Itu dimulai di Amerika Serikat. Saudara dan saya sudah banyak belajar tentang hal ini. Jadi ketika Undang-Undang Hari Minggu sudah disahkan, pada tahapan yang keempat dalam pengesahan Undang-Undang Hari Minggu, ketika sudah dipaksakan dan diharuskan semua manusia untuk mengikuti penyembahan pada hari Minggu itu, maka itulah ujian besar terakhir bagi SDA yang menentukan, karena pintu kasihan akan ditutup pada saat itu. Setelah dalam beberapa waktu kita diuji lewat undang-undang hari Minggu itu. Nah, ini yang harus kita ketahui. Saudara-saudara sekalian, tentu kita berbangga karena seperti yang di awal saya katakan bahwa kita adalah umat yang sisa. Umat berdasarkan nubuatan yang ada di dalam firman Tuhan Alkitab. Di dalam Review and Herald 20 Agustus tahun 1903 dikatakan pekabaran jemaat Laodikia, ini di dalam Wahyu pasal 3 ya, diaplikasikan secara khusus untuk umat Allah sekarang, umat sisa, anggota SDA. Ya. Jadi pekabaran ini ditujukan kepada saudara dan saya dalam Wahyu pasal yang ketiga, pekabaran jemaat Laodikia. Apa itu Laodikia? Mereka suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Yang dikatakan di sini, Laodikia itu yang sudah menjadi seperti dunia dan tidak kelihatan bedanya dengan dunia. Jadi ini maksudnya Laodikia, ini maksudnya suam-suam kuku. Walaupun kita dinubuatkan, kita berdasarkan firman Tuhan, muncul gereja kita, gereja yang sisa, tetapi inilah keadaan yang sudah dinyatakan dari awal ya. Banyak keburukan-keburukan yang ada di dalamnya, tentunya oknum-oknumnya ya. Dan dikatakan sudah sama seperti dunia, tidak kelihatan bedanya dengan dunia. Coba saudara konfirmasi masing-masing di gereja di mana saudara beranggota. Perhatikan, apakah inspirasi dari Tuhan ini benar atau tidak sekarang ini ketika saudara mengkonfirmasi ini ya. Tentu kita bisa melihat ya. Bahkan kalau kita lihat ada yang melebihi dari zamannya. Ya, bukan cuma up to date, lebih dari keadaan sekarang ini, melebihi dari dunia yang ada. Nah, ini satu hal yang luar biasa yang menjadi teguran, amaran bagi kita, umat yang sisa terakhir. Kemudian di dalam Our High Calling, halaman 348.
orang Kristen yang setengah hati ini, ya itulah Laodikia ya, yang suam-suam kuku, dikatakan lebih buruk daripada orang kafir. Karena kalau orang Kristen yang suam-suam kuku ini menipu kedua belah pihak. Ya. Laodikia ini, kalau keadaannya masih begitu, dia itu bukan cuma orang dunia yang baik. Orang Kristen yang baik juga ditipu oleh orang-orang yang suam-suam kuku ini. Ya. Dan saudara perhatikan, berulang-ulang saya sampaikan ini, saya kutip di sini, bahwa setan menggunakan, ya, setan menggunakan keadaan Laodikia, ya, yang suam-suam kuku dari anggota SDA ini untuk melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan orang lain. Saudara bayangkan, saudara perhatikan ini, sangat keras, tajam, dan jelas sekali bahwa ketika kita masih memiliki keadaan sifat Laodikia, sifat suam-suam kuku, berarti kita ini adalah alat setan yang paling ampuh yang tidak dimiliki oleh orang lain, di mana setan menggunakannya di hari-hari terakhir ini. Kalau saudara hati-hati, kita berada di penggoncangan yang hebat. Jangan sampai kita tertipu. Ya. Sekali lagi, tulisan Ron Nubuat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sementara berada di penghujung sejarah dunia. Selected Messages, jilid 1, halaman 122. Katakan kita harus lebih takut dari dalam, daripada yang dari luar. Karena kekuatan yang dari dalam gereja lebih besar daripada yang dari luar dunia. Saudara-saudara sekalian, inilah tulisan Roh Nubuat itu. Menunjukkan hal-hal apa yang akan terjadi. Kesukaran-sukaran apa yang akan dialami umat-umat Tuhan. Penipuan-penipuan yang digunakan oleh setan di dalam gereja kita. Apa yang akan terjadi? Ini diungkapkan dalam tulisan Roh Nubuat. Oleh karena itu ada kutipan Roh Nubuat yang lain mengatakan setan sangat benci terhadap tulisan Roh Nubuat ini. Karena sepak terjangnya semuanya di dalam menipu umat-umat Tuhan di zaman akhir dibeberkan di sana, diberitahukan. Oleh karena itu sebagai anggota SDA, kita harus berbangga, bergembira ketika semua rencana-rencana sepak terjang setan di zaman akhir ini diungkapkan dalam tulisan Roh Nubuat. Oleh karena itu dikatakan di awal-awal tadi, kita akan diberitahu bahwa masa kesukaran itu akan terjadi. Dan bentuknya bagaimana dan apa yang akan terjadi dan bagaimana penipuan setan kepada umat Tuhan di zaman akhir pada masa kesukaran ini yang ada di depan. Semua dinyatakan. Dan dikatakan di sini, kita harus lebih takut yang dari dalam daripada yang dari luar gereja. Karena apa? Karena agen-agen setan dan semua cara penipuan setan ada di dalam gereja. Sadar atau tidak sadar, saudara dapat melihat. Ya, kalau saudara memiliki Roh Kudus, saudara memiliki kepekaan rohani yang tinggi, saudara akan melihat di sana. Saudara akan tahu. Mungkin orang-orang di sekitar kita sesama anggota SDA tidak tahu. Tapi saudara yang benar-benar mempelajari firman Tuhan, Alkitab, Roh Nubuat, merenungkan itu dan Roh Kudus menuntun saudara, saudara akan diberikan kepekaan dan melihat keadaan yang sekarang. Bagaimana serangan-serangan setan dari dalam gereja untuk meruntuhkan iman umat-umat Tuhan di zaman akhir ini. Di dalam Love Under Fire, halaman 10, paragraf 3. Dikatakan dalam pertikaian besar terakhir, setan akan gunakan pendekatan yang sama, menyingkapkan roh yang sama, dan bekerja untuk tujuan yang sama. Seperti di semua zaman sebelumnya. Jadi ada satu konfirmasi yang diberikan kepada saudara dan saya sebagai umat sisa terakhir ini. Bahwa cara kerja setan itu sama. Cara pendekatannya, roh yang sama, ya, bagaimana dia bekerja, itu sama. Seperti yang dia lakukan di waktu-waktu yang lalu. Oleh karena itu dikatakan oleh tulisan Roh Nubuat dan juga Raja Salomo mengatakan,
bahwa sejarah itu akan terulang kembali. Mengapa? Karena itu untuk kebahagiaan bagi umat-umat Tuhan di zaman akhir ini. Dengan kemurahan Tuhan, Tuhan mengulang sejarah di waktu yang lalu yang berhubungan dengan umat-umat Tuhan di dalam menghadapi berbagai cobaan di dalam kehidupan menuju kepada keselamatan atau kehidupan yang kekal. Jadi kita lihat saja yang lalu itu. Cara kerja setan sama. Kemudian dikatakan apa yang telah terjadi akan terjadi. Kecuali bahwa pergumulan yang akan datang akan ditandai dengan intensitas yang mengerikan. Seperti yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Tipu daya setan akan lebih halus, serangannya lebih tekun, dan jika mungkin dia menyesatkan orang-orang pilihan atau yang akan diselamatkan. Jadi, hanya orang-orang umat Tuhan sebagai pelajar Alkitab yang rajin, di awal tadi kita sudah baca, yang akan mengetahui sejauh mana setan menyerang umat-umatnya, saudara dan saya. Bagaimana dengan cara yang lebih halus setan menyerang dengan tekun kepada umat-umat Tuhan yang kalau bisa yang akan diselamatkan itu serangannya kepada mereka. Saudara-saudara, kita bersyukur kita diberitahukan semuanya. Ya, bagaimana sepak terjang setan ini ya. Lalu kita lihat gereja kita di mana satu-satunya Tuhan melihat, menjaga, mengayomi di akhir zaman ini. Dalam Selected Messages jilid 2, halaman 68-69. Sister White diberikan ilham, diberikan petunjuk demikian. Saya tahu bahwa Tuhan mengasihi gerejanya, SDA. Gereja SDA tidak boleh dipecah-pecah atau terpecah-pecah menjadi atom yang berdiri sendiri. Ini dia, sudah perhatikan. Tidak ada sedikit pun konsistensi dalam hal ini. Tidak ada sedikit pun bukti bahwa hal seperti itu akan terjadi. Mereka yang mengindahkan pesan palsu ini dan mencoba mengkamirkan orang lain akan tertipu dan siap menerima penipuan tingkat lanjut dari si jahat ini. Dan mereka akan menjadi sia-sia. Saudara-saudara, di gereja kita yang sisa ini, ya, di mana dikatakan kita harus lebih takut dari dalam ini. Setan sudah masuk di dalamnya. Ada banyak hal. Bahkan dia menyerupai manusia, menyerupai mungkin pimpinan-pimpinan yang ada di dalam majelis, anggota-anggota gereja kita. Tetapi memang seperti itu yang sudah ditunjukkan kepada kita yang akan terjadi di masa-masa di mana sejarah dunia akan berakhir. Di mana saudara dan saya hidup yang kita percaya saat ini. Ada pekabaran-pekabaran palsu yang menyatakan karena buruknya gereja ini, mari kita keluar. Karena kita akan apa? Kita akan dibinasakan di dalam. Saudara, itu pekabaran palsu. Ya. Ketika saudara terjebak dengan pekabaran palsu ini, maka saudara akan menerima penipuan tingkat yang lebih lanjut yang setan akan buat. Oleh karena itu, saudara, ya, ketika saudara mendengarkan orang-orang pintar dalam tanda kutip dengan berargumentasi bahwa gereja ini sudah jadi Babel karena keburukan-keburukan kejahatannya sudah ada di sana, keluar dari situ. Saudara, sangat jelas ilham dari Tuhan kepada Sister White bahwa gereja tidak boleh dipecah-pecah menjadi atom-atom. Artinya apa? Berdiri sendiri menjadi dua, menjadi tiga organisasi dan seterusnya. Tidak bisa. Tidak ada sedikit pun bukti hal seperti itu akan terjadi. Ini firman Tuhan. Kalau saudara mendengarkan, mengikuti pekabaran-pekabaran yang menyatakan gereja SDA ini Babel, saudara akan menerima penipuan yang berikutnya. Dan saudara akan terus tertipu ketika saudara mengalaminya. Ya. Selected Messages jilid 2 390. Kita sekarang tidak dapat meninggalkan fondasi yang telah ditetapkan Allah. Kita sekarang tidak dapat memasuki organisasi baru apapun karena itu berarti kemurtatan dari kebenaran.
Ketika saudara katakan, gereja Tuhan ini sudah kacau, banyak kejahatan, pimpinannya murtad banyak, menyimpang dari kebenaran, lalu saudara katakan, keluarlah dari organisasi ini. Ya, firman Tuhan lewat pena inspirasi ini mengatakan, ketika saudara keluar dari organisasi, dari gereja Tuhan yang terakhir ini, saudara dikatakan murtad dari kebenaran. Jadi bukan yang ada di dalam kebenaran yang murtad, tetapi saudara yang keluar dari kebenaran atau dari gereja Tuhan yang sisa ini. Saudara perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. The General Conference Bulletin, 27 Mei 1913. Nyonya White katakan, saya merasa terdorong dan diberkati saat menyadari bahwa Allah Israel masih membimbing umatnya dan bahwa dia akan terus menyertai mereka bahkan sampai akhir. Saudara-saudara sekalian, ketika saudara mengikuti konteks kutipan ini, Nyonya White pernah mengalami di masa dia hidup. Ketika dia perhatikan General Conference, pimpinan-pimpinan, tidak mengikuti petunjuk Roh Kudus ketika memutuskan atau menjalankan sesuatu secara organisasi. Sehingga Sister White sempat mengatakan bahwa suara General Conference bukan lagi suara Tuhan ketika sudah menyimpang dari kebenaran. Itu yang dialami oleh Sister White. Tetapi kurang lebih 10 atau 10 tahun setelah itu terjadi, maka dia menyatakan, ya, dia katakan, saya terdorong, diberkati saat menyadari, dia sadar, ternyata Tuhan masih membimbing umatnya, bahwa dia akan terus menyertai, bahkan sampai akhir. Saudara, ini penegasan Nyonya White. Ya. Sebelum dia meninggal dunia, dia tegaskan bahwa inilah gereja Tuhan terakhir. Walaupun keadaannya apa? Oknum-oknumnya seperti yang tadi kita sudah ikuti. Bobrok, buruk sifatnya. Tapi Tuhan tetap ada di sana. Ya. Sekarang kita perhatikan saudara, di dalam gereja kita ini penggoncangan sementara berlangsung dan semakin hebat. Ya. Saudara jangan pernah terpengaruh dengan hal-hal yang dilakukan yang merupakan hal-hal yang negatif. Dosa-dosa yang dilakukan oleh para pimpinan mungkin saudara lihat. Ya. Baik di General Conference mungkin ya, di divisi, di union, atau di local conference, bahkan di jemaat-jemaat. Ketika saudara melihat oknum-oknum ini melakukan dosa, pelanggaran, tidak mengikuti petunjuk Tuhan, saudara jangan ikut-ikutan. Tetapi saudara mengaminkan, apa maksudnya? Berarti nubuatan sementara apa? Digenapi. Dan artinya masa kesukaran awal akan apa? Menyusul. Dan diikuti terus pintu kasih yang tertutup secara global, masa kesukaran besar, dan akhirnya Yesus Kristus akan datang kedua kali. Artinya semua ini penggenapan nubuatan. Saudara perhatikan Testimonies to Ministers and Gospel Workers halaman 20. Gereja yang akan segera memasuki pertentangannya yang paling hebat akan menjadi sasaran yang paling disayangi Allah di bumi. Persekutuan kejahatan akan digerakkan dengan kuasa dari bawah. Dan setan akan melemparkan semua celaan yang mungkin kepada orang-orang pilihan yang tidak dapat ditipu. Dan ditipunya dengan penemuan dan kepalsuannya yang jahat. Saudara-saudara, pertentangan dari dulu sampai sekarang di dalam gereja itu terjadi. Ya. Bahkan sesama anggota itu apa? Ribut. Anggota dan pimpinan dengan majelis. Bahkan pimpinan organisasi dengan pendeta. Pimpinan di conference, union, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena memang setan sementara menggoncang, mengobok-ngobok, menghancurkan iman umat-umat Tuhan yang ada di dalam. Sehingga jangan heran, karena ini nubuatan, bahwa pertentangan itu akan terjadi. Tetapi disinilah saudara dan saya akan melihat apakah tabiat saudara akan lebih sempurna menuju kepada kesempurnaan karakter Yesus. Karena iman saudara akan dibentuk lewat masalah yang ada. Kejahatan-kejahatan yang ada dari dalam. Ya. Cara kerja setan, penipuannya, dan seterusnya. Semuanya ada di dalam. Dan itu menggoncang saudara dan saya.
Lebih lanjut dikatakan testimoni jilid 8 halaman 247. Gereja masih Advent hari ketujuh. Ya, ini ditimbang lewat neraca yang ada. Dan tentunya penghakiman atau pengadilan yang dibuat untuk anggota-anggota gereja masih Advent hari ketujuh dengan yang lainnya berbeda. Kita memiliki keistimewaan, kebenaran yang khusus, yang istimewa, memiliki kelebihan banyak. Oleh karena itu, Tuhan juga mengadili sesuai dengan terang kebenaran yang dimiliki oleh gereja masih Advent hari ketujuh. Tentunya oknum-oknum yang ada. Berdasarkan terang itulah kita dihakimi. Nah, ketika nubuatan menunjukkan bahwa kebobrokan itu akan ada sampai kedatangan Yesus yang kedua, sampai akhir zaman, ya, sampai pintu kasihan ditutup, maka kita harus sadar hal itu. Jangan sampai kita menjadi pelaku dari kejahatan-kejahatan itu. Ya. Lalu dikatakan dalam Review and Herald 1 Agustus 1893, gereja Advent ya, yang memiliki terang besar, kalau saja dibandingkan dengan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora, di mana mereka itu sudah dibakar karena kejahatannya. Tetapi di dalam penghakiman ketika itu dibandingkan dengan gereja Advent, ya, ternyata gereja Advent itu lebih jahat daripada orang-orang Sodom. Ya, saudara perhatikan kutipan ini. Menunjukkan betapa kita ini diadili secara khusus karena terang yang istimewa, yang lebih dari orang-orang itu. Jadi ketika dihakimi, jangan heran penghakiman itu membuat anggota-anggota Advent tentunya yang tidak akan selamat nantinya lebih jahat dari orang-orang yang ada di Sodom. Karena apa? Terangnya banyak, kebenarannya banyak, tetapi jalankannya sedikit. Lalu berdosa lagi banyak. Nah, ini yang dikatakan oleh Sister White di dalam komentar Roh Nubuat ini. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam manuskrip 38, 1895, ketika pencobaan datang, kita tidak boleh gelisah, mengeluh, tidak memberontak, tidak membuat diri kita khawatir karena Kristus, tetapi merendahkan jiwa di hadapan Tuhan, berseru kepadanya agar Dia memberikan ketenangan, kedamaian, dan kita harus memikul kuk Kristus di saat-saat sulit. Saudara-saudara, saya mau katakan, jangan pernah kita meminta Tuhan, singkirkan kuk, singkirkan masalah yang saya hadapi. Jangan, saudara, salah. Ya. Karena iman saudara dan saya itu dibentuk lewat masalah, lewat cobaan, lewat kuk yang diberikan kepada Kristus kepada kita. Di saat-saat saudara mengalami kesulitan, masalah, disitulah kita dituntut untuk mengandalkan Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan supaya Dialah yang memberikan apa? Ketenangan, kedamaian. Bukan kita lari dari masalah yang kita hadapi, itu salah. Karena setiap anggota gereja masih Advent hari ketujuh akan mengalami masalah di mana masalah Tuhan izinkan dan itu untuk menumbuhkan iman kita yang akan semakin sempurna seperti Kristus. Tabiat atau karakter itu akan sempurna seperti karakter Kristus di dalam menghadapi pencobaan. Oleh karena itu, kalau menghadapi masalah, cobaan jangan ada yang mengeluh, memberontak di dalamnya. Ya. Begitulah kita umat Tuhan. Senantiasa, kapanpun itu. Ya. Kecil, sedang, atau besar kualitas dari cobaan itu, semua itu untuk menumbuhkan iman kita. Ya. Dan itu harus kita ketahui. Ya. Melewati masa kesusahan, iman kita setiap hari itu akan apa? Bertumbuh atau menurun. Jadi dimanapun saudara berada, saudara harus siap untuk hal-hal seperti itu. Dan dalam kutipan roh nubuat yang lain mengatakan, ketika saudara bisa melewati cobaan-cobaan yang saudara hadapi setiap hari, maka sebenarnya itu mempersiapkan saudara untuk bisa melewati masa kesukaran awal.
ketika Sunday Law itu disahkan nantinya di Amerika Serikat dan yang akan dipaksakan. Saudara akan lewati nanti itu. Tetapi saudara harus imani setiap hari. Saudara harus lewati masa kesusahan yang ada. Kecil besar tergantung pertumbuhan iman saudara. Dan tentunya kita berbeda-beda derajat iman kita. Oleh karena itu jangan pernah mengeluh menghadapi masa kesusahan. Saudara, ada tulisan dari Rasul Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Ya. Ketika Rasul Paulus mengalami hal yang sama di dalam masalah-masalah yang dihadapi. Lalu dia memberikan kesimpulan kepada jemaat di sana. Dan ini aplikasinya untuk kita juga yang hidup sekarang ini. Dia katakan perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Ya, bukan seperti itu. Tetapi kuasa kegelapan lewat pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Ini yang kita hadapi. Ya. Seperti kutipan tadi mengatakan bahwa kita harus lebih takut yang dari dalam gereja daripada di luar. Nah, mereka-mereka yang merupakan utusan atau wakil dari kuasa kegelapan. Boleh jadi mereka ada di pemerintahan, penguasa, penghulu dunia. Ya. Boleh jadi mereka berada di dalam gereja. Ya. Utusan dari kuasa kegelapan ada di dalam sel. Karena Rasul Paulus katakan, inilah perjuangan kita. Kita akan lawan mereka. Lawan bukan berarti kita harus berantem, ribut, berkelahi dengan mereka. Tetapi di dalam prinsip kebenaran, kita akan apa? Harus berani menentang mereka. Ketika mereka arahkan ke arah-arah yang tidak benar, ya, protokol-protokol yang mengarah kepada kejahatan, kepada melawan hak-hak asasi manusia dan hak-hak tentang agama, maka kita harus berani. Dan saya yakin di dalam beberapa waktu kita sudah melihat hal-hal seperti ini. Ya, dan kita akan melihat hal-hal seperti ini ke depan lagi kita akan hadapi. Ya. Review and Herald Juli 16, 1901. Mereka yang melakukan kebenaran memiliki pertolongan yang selalu ada di saat-saat sulit. Di setiap saat dibutuhkan, Yesus itu dekat. Saudara tidak perlu khawatir. Sebesar apapun masalah, cobaan, ujian yang saudara hadapi, ya, tidak perlu khawatir. Janji Tuhan kepada umatnya yang sisa yang benar, yang memelihara 10 hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Ketika saudara jujur dan benar dalam kehidupan menjalankannya, taat menjalankannya. Walaupun banyak ancaman yang saudara akan hadapi, tapi janji Tuhan sangat jelas. Pertolongannya akan selalu ada di saat-saat sulit. Di setiap saat dibutuhkan, Yesus dekat. Saudara harus aminkan itu. Saudara harus imani itu. Aku akan menuntun engkau dengan mataku. Aku akan melepaskan engkau dari kebingungan dan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap pertikaian dan seterusnya. Janji Tuhan kepada umatnya yang sisa, yang benar, yang menjalankan, sangat jelas. Ya. Tetapi dapat disayangkan di dalam penggoncangan yang hebat di dalam gereja ini. Ternyata tulisan Ron Buat mengatakan Testimoni jilid 5, 2:13. Tidak semua yang mengaku memelihara hari Sabat akan menerima meterai Tuhan. Ada banyak di antara mereka yang mengajarkan kebenaran pada orang lain, tidak menerima meterai Allah. Ya, tidak menerima meterai Allah di dahi mereka. Mereka punya terang kebenaran, mereka tahu kehendak Tuhan, mereka mengerti setiap titik iman, tapi mereka tidak melaksanakannya. Jadi ternyata penggoncangan yang dahsyat di dalam gereja sebagai umat-umat Tuhan pemelihara hari Sabat. Ya, saudara tahu banyak kebenaran, terang, saudara memiliki iman yang luar biasa, tetapi ternyata tidak melaksanakannya, tidak menuruti apa yang dikatakan. Dan inilah yang akan menjadi penyebab nantinya banyak yang tidak akan dimeteraikan dari kalangan umat sisa SDA, pemelihara Sabat.
Saudara diberitahukan tadi, ya, suam-suam kukunya itu ya, hanya sejumlah kecil yang akan diselamatkan. Mengapa mereka selamat? Karena mereka mau menurut. Mereka mau mengikuti petunjuk Tuhan. Tidak banyak tanya. Ketika Tuhan katakan pergi, pergi. Tuhan katakan menginjil, menginjil. Ya, tidak banyak tanya. Tetapi sebagian besar yang tidak diselamatkan, mereka tidak diselamatkan karena tidak mau mengikuti petunjuk yang Tuhan berikan. Mereka cuma mengambil kesimpulan sesuai dengan pikiran mereka. Ini yang terjadi, saudara. Ya. Dalam Roma 8:38 sampai 39. Ya. Ini yang terakhir bagi kita. Sebab aku yakin, seperti yang Rasul Paulus katakan, bahwa baik maut, baik hidup, malaikat-malaikat, pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa di atas, di bawah, atau makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya benar-benar anggota SDA, benar-benar menjadi umat Tuhan yang sisa, di mana sekarang kita ini sementara digoncang, difilter lagi. Tuhan sementara memurnikan siapa-siapa umat Tuhan yang siap untuk masuk di dalam lumbung Tuhan sebagai gandum yang akan diselamatkan. Ya. Jangan terpengaruh dengan apapun itu, dengan kuasa apapun itu, siapapun itu. Ya. Dikatakan seperti yang Rasul Paulus katakan, tidak akan dapat memisahkan kita semua itu dari kasih Allah dalam Yesus Kristus. Seharusnya ini menjadi slogan, slogan saudara dan saya. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan, tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih saya kepada Kristus. Maut sekalipun yang mengancam apapun, tidak akan menggoyahkan iman saya. Itulah iman yang radikal. Apapun yang terjadi, tidak akan goncang imannya. Dan saudara-saudara sekalian, di zaman sekarang ini, tentu banyak sekali penggoncangan yang terjadi di kalangan umat-umat Tuhan yang sisa. Banyak sekali. Jangan terpengaruh. Hanya pandang kepada Yesus Kristus. Ikuti petunjuk firman Tuhan. Ada tertulis. Jangan terpengaruh dengan slogan-slogan, dengan apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang punya wewenang, punya pengaruh. Baik di organisasi, di gereja, maupun di dalam pemerintahan dan seterusnya. Tetapi menyimpang dari kebenaran, dari ada tertulis. Dari Alkitab maupun Roh Nubuat. Jangan terpengaruh. Sekalipun saudara terancam dengan hukuman mati, penjara dan hukuman mati, tetap saudara harus berani mengatakan seperti yang Rasul Paulus katakan, tidak akan dapat memisahkan saya dari kasih Allah, walaupun saya diancam dengan hukuman mati sekalipun. Dan inilah iman radikal yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh umat-umat sisa terakhir di dalam penggoncangan yang hebat yang sementara berlangsung di dalam ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita di dalam kehidupan kita. Amin.